Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa semua, ketemu lagi dengan mata kuliah analisis dan interpretasi peta. Kali ini kita akan masuk pada materi susunan keruangan bagian pertama. Ya, jadi kita sudah pernah membahas tentang tahapan penggunaan peta, jenis peta, atlas, abstraksi kartografi, dan pertemuan sebelumnya ada tentang konsep dasar keruangan maupun konsep keruangan sekunder. Nah, sekarang kita masuk pada spatial order. Susunan keruangan ada kepadatan, pola, tren, hierarki, konektivitas, dan juga keterkaitan atau asosiasi. Sebagai awalan, ya, untuk kita bisa memahami lingkungan kita, maka diperlukan pengetahuan mengenai distribusi keruangan atau distribusi spasial dari fenomena geografis. Yang dimaksud adalah pengetahuan untuk menelaah sebaran fenomena, kemudian perbedaan fenomena di dalam ruang, serta hubungan atau asosiasi di antara fenomena tersebut. Nah, ada dua cara pandang distribusi spasial. Yang pertama adalah cara pandang pola internal, dan yang kedua adalah cara pandang pola eksternal. Secara internal, maka kita melihat organisasi pola objek itu ke dalam. Artinya, dia merupakan sebuah cara distribusi yang terorganisasi spasial secara relatif terhadap dirinya sendiri, atau dikenal dengan istilah spatial order. Sedangkan pola eksternal merupakan cara pandang yang melihat hubungan antar pola-pola fenomena geografis, yakni merupakan hubungan di antara pola-pola yang berbeda, atau dikenal dengan istilah spatial association. Yang pertama, kita akan bahas tentang spatial order atau susunan keruangan. Untuk spatial order ada tingkat pola keruangan, ada 5 aspek. Yang pertama adalah kepadatan atau density, kemudian susunan atau arrangement, kecenderungan, tren, konektivitas, dan juga hierarki. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang kepadatan. Kepadatan merupakan perbandingan satu nilai dengan luasan atau kepadatan jalan atau drainase. Nah, kepadatan ini bermanfaat atau bisa digunakan untuk memahami aksesibilitas jaringan transportasi misalnya. Kemudian untuk kasus rute bus, misalnya ketika rute bus itu rapat, maka dia mengindikasikan adanya pelayanan bus yang berkualitas. Kepadatan juga bisa digunakan untuk mengetahui kualitas lingkungan hidup, di mana kepadatan populasi berhubungan secara terbalik dengan kualitas lingkungan. Ya, jadi karena semakin banyak populasi pada satu wilayah, maka kemudian kebutuhan atau penggunaan dari sumber daya yang ada di lingkungan menjadi meningkat, sehingga kemudian menimbulkan kualitas lingkungan yang kurang baik. Sebagai contoh, yang pertama adalah pengukuran kerapatan aliran pada satu das dilakukan dengan membuat rasio antara panjang total seluruh sungai dengan luas dasnya. Nah, karena kerapatan aliran ini akan berbanding lurus dengan limpasan permukaan, maka kemudian kita bisa memperoleh pemahaman tentang kondisi iklim dan juga tentang permeabilitas material satu wilayah. Contoh yang lain adalah perhitungan
density atau kepadatan penduduk kota X, misalnya 50 orang per kilometer persegi. Atau terdapat kurang lebih 3 rumah di sepanjang 1 km ruas jalan di desa B. Maka dari contoh-contoh sebelumnya yang sudah dijelaskan, untuk kita bisa mendefinisikan atau menjelaskan tentang kepadatan, kita hanya memerlukan perbandingan kuantitas antara objek geografis dengan satuan ukuran standarnya. Bisa berupa volume, bisa berupa area atau luas, dan juga bisa berupa panjang. Selanjutnya adalah tentang susunan atau arrangement. Nah, berkaitan dengan arrangement dari titik, ya, susunan dari titik, maka kita memperhatikan yang pertama adalah sebaran objek titik atau dispersion, kemudian jarak antar objek titik tersebut, spacing, dan juga pemusatan dalam objek tersebut, adanya localization. Ya, jadi kalau kita ingin mendefinisikan susunan dari objek titik, kita melihat sebaran dari objek titik tersebut, kemudian bagaimana jarak antar titik, serta apakah ada pemusatan lokasi objek titik tersebut. Sehingga kemudian dari tiga aspek yang sebelumnya sudah dijelaskan, ada tiga pola utama. Ya, yang pertama adalah pola uniform atau reguler. Pola ini terjadi ketika ada jeda yang sama di antara titik. Kemudian untuk yang random, ini terjadi ketika tidak terdapat suatu pola susunan tertentu, ya, polanya acak. Sedangkan untuk pola cluster terjadi ketika ada titik yang cenderung untuk mengelompok ke dalam satu atau dua grup pada satu segmen ruang. Jadi ini merupakan contoh dari titik berpola uniform, kemudian ada titik berpola random, dan ada titik berpola cluster atau mengelompok. Kemudian untuk penentuan pola, kita juga bisa menggunakan perhitungan, ya. Jadi metode kuantitatif untuk bisa mengukur ketidakberagaman dalam distribusi spasial. Kali ini kita akan belajar metode kuadrat analisis dan juga metode nearest neighbor analisis. Yang pertama adalah metode kuadrat analisis. Metode ini didasarkan pada penggunaan grid atau penggunaan kotak-kotak, ya, yang berukuran seragam. Kemudian grid ini ditampalkan di atas peta dengan objek titik pada area yang akan kita analisis polanya. Yang pertama yang kita lakukan adalah pengukuran frekuensi atau jumlah titik yang terdapat pada setiap gridnya. Nah, dari nilai tersebut kemudian kita akan hitung varians dan juga nilai min-nya. Ketika nilai varians means ratio atau perbandingan antara varians dan min-nya itu random, maka nanti hasilnya adalah 1. Sedangkan untuk objek pola distribusi seragam memiliki nilai 0, dan untuk yang cluster itu nilainya adalah lebih dari 1. Ya, jadi ini adalah gambaran perhitungan metode kuadrat analisis. Yang pertama adalah kita punya peta, ya. Kemudian dari situ kita identifikasi
objek titik yang akan kita ketahui polanya, misalnya area fasilitas umum, ya, lokasi fasilitas umum. Kemudian dari situ kita tampalkan dengan grid. Berukuran sama. Kemudian kita beri nomor grid 1, grid 2, grid 3, dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah kita menghitung ya berapa titik yang ada pada setiap grid. Nah, di sini contohnya untuk map A, dia menghitung titiknya 0, itu ada 0 grid, ya. Kemudian kalau yang titiknya 1 ada 40 grid, titiknya 2 ada 0 grid, titiknya 3 itu 0 grid, dan seterusnya. Ya. Jadi, cara yang pertama adalah kita mengoverlaykan atau mentumpang tindihkan grid persegi di atas peta yang hendak kita hitung distribusinya. Kemudian kita hitung jumlah populasi titik yang masuk pada setiap grid. Nah, setelah itu tinggal kita hitung varians dan min-nya. Di mana di sini X itu menunjukkan jumlah titik, ya, dan N adalah jumlah grid yang kita gunakan. Maka di sini contohnya misalnya untuk yang map A. Ya, jadi dari tabel di atas, kemudian kita lakukan perhitungan varians min rasionya. Ya, sigma X berarti 0 kali 0, ya dari 0 dikali 0, kemudian ditambah 1 kali 40, kemudian ditambah 2 kali 0, tambah 3 kali 0, dan seterusnya. Ya, ketemulah 40. Kemudian sigma X kuadrat berarti, jadi X-nya dulu yang dikuadratkan, ya, kemudian di sigma atau dijumlahkan. Karena yang lain ini angkanya 0, berarti tinggal 1 kuadrat dikali 40. Ketemulah 40. Selanjutnya adalah sigma X yang dikuadratkan. Berarti tadi sigma X-nya adalah 40, dikuadratkan jadi 1600. Maka sigma X yang dikuadratkan dibagi N, N adalah jumlah grid yang digunakan, ketemulah 40. Kita lanjutkan untuk perhitungan variansnya. Ya, variansnya dihitung dari sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan dibagi N, dibagi N kurangi 1. Tinggal kita masukkan nilainya, ya, kemudian dihasilkan angka 0. Itu untuk variansnya. Setelah varians, kita hitung min-nya. Min didapatkan dari sigma X dibagi N. Tadi sigma X-nya adalah 40, kemudian N-nya adalah 40, maka hasilnya adalah 1. Maka yang terakhir kita hitung adalah varians min rasionya. Variansnya nilainya 0, kemudian dibagi rata-ratanya 1, ketemulah 0 sebagai varians min rasionya.
Ini juga sama untuk perhitungan yang map B. Jadi sudah dihitung untuk perhitungan yang contoh yang A, B, dan C. Kemudian untuk yang random ya. Ciri-ciri objek yang terdistribusi secara random. Karakteristiknya adalah hanya terdapat sedikit grid persegi yang tidak memiliki populasi. Sebaliknya juga hanya terdapat sedikit grid yang memiliki populasi berjumlah besar. Ya, jadi ada grid yang tidak memiliki populasi, tetapi di sisi lain ada grid yang memiliki populasinya yang besar. Kemudian distribusi random memiliki nilai variansi yang sama dengan nilai min-nya, sehingga nanti rasio variance min-nya bernilai 1. Kemudian ciri-ciri objek yang terdistribusi secara cluster atau secara mengelompok, bahwa akan terdapat banyak grid persegi yang memiliki populasi berjumlah sedikit dan tidak memiliki populasi sama sekali. Dilihat dari nilai variance mean rasionya, maka nilainya adalah lebih dari 1. Selanjutnya untuk karakteristik objek yang berpola reguler atau uniform, maka mayoritas grid persegi akan memiliki jumlah populasi yang hampir sama. Dan nilai variance mean rasionya adalah mendekati angka 0. Itu tadi merupakan definisi atau cara mendefinisikan pola berdasarkan metode kuadrat analisis. Nah, sekarang kita masuk pada metode yang kedua, yakni metode Nearest-Neighbor Analysis. Perbedaan metode ini dengan metode kuadrat analisis adalah bahwa analisis ini bersifat independen atau terlepas dari batas wilayah yang berada di sekeliling titik. Dan juga karakteristik yang lain adalah metode ini memperhatikan jarak dari sebuah objek terhadap lokasi dari tetangganya. Sehingga perhitungannya menggunakan jarak antara titik sebagai dasar perhitungan dan prinsipnya membandingkan antara rata yang terjadi jika pola terdistribusi secara random. Di mana apabila pola distribusinya benar-benar random, maka nilai R atau nilai nearest-neighbor statistiknya bernilai 1. Ya, ini adalah contoh perhitungan bagaimana kita menghitung atau menentukan pola titik berdasarkan metode nearest-neighbor analysis. Jadi yang pertama adalah sama, kita plotkan titik-titik yang akan kita analisis atau kita tentukan polanya. Kemudian dari situ kita tentukan tetangga terdekat dari setiap titik. Selanjutnya kita buat garis. Ya, kita buat garis satu titik terhadap tetangga terdekatnya. Kemudian kita hitung jaraknya. Maka di sini kita ada contoh yang di sini ya. Kita misalnya punya 10 R. Kita hitung jarak dari setiap garis. Ada 4, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian kita hitung berapa sigma R-nya. Dan juga rata-ratanya.
Jadi metode ini dia menghitung jumlah jarak terdekat dari seluruh titik kajian dan juga nilai ratanya. Ya, tadi sama seperti gambar yang sebelumnya saya tampilkan. Kemudian kita menghitung luas area kajian dan kemudian density atau kepadatan, expected mean spacing, dan juga yang terakhir adalah kita hitung nearest neighbor statistik atau nilai R-nya. Di mana kemudian kita lihat apakah nilai R itu 0, 1, atau lebih dari 1. Kalau 0, maka polanya adalah mengelompok. Kalau R-nya 1 berarti random, sedangkan lebih dari 1 mengindikasikan adanya pola yang uniform. Ya, jadi itu tadi merupakan materi tentang susunan keruangan, ya, di mana ada dua cara pandang. Yang pertama adalah cara pandang internal atau disebut sebagai spatial order, berkenaan dengan struktur pola internal secara relatif terhadap objek itu sendiri, dan yang kedua adalah cara pandang eksternal, yakni spatial association, di mana kita sudah menghubungkan antara pola satu objek dengan pola objek yang lainnya. Kemudian dari situ kita dari spatial order kita membahas tentang adanya kepadatan dan juga susunan. Ya, untuk susunan kita sudah belajar dua metode. Metode yang pertama adalah metode kuadrat analisis dan yang kedua adalah nearest neighbor analisis. Jadi ini adalah materi kita minggu ini. Minggu depan kita akan lanjutkan masih terkait dengan spatial order. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.